Jumpa lagi dengan saya, Chef Nat Hontong, di channel ini. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat-sehat. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini, mari torang berefleksi tentang torang pe kehidupan beragama dengan belajar dari kisah Yesus menyembuhkan 10 orang kusta di perbatasan kota Samaria dan Galilea. Sebagaimana yang dicatat oleh penginjil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Nah teman-teman, kali ini refleksi ini agak bersifat khusus dan spesial karena supaya lebih praktis untuk dimengerti, saya sengaja mengaitkan langsung refleksi ini dengan sikap dan kondisi Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong sebelum menyampaikan permohonan maafnya di publik berkaitan dengan kasus Verdi Sambo. Nah, dengan demikian teman-teman, pencantuman nama beliau di judul refleksi ini bukan pertama-tama untuk menyerang dan atau melecehkan dan atau mendiskreditkan beliau, tetapi lebih kepada upaya memperlihatkan sebuah kecenderungan hidup beragama yang menurut hemat saya pada umumnya dilakukan oleh semua orang beragama. Siapapun dia dan agama apapun dia. Dengan kata lain, saya berpendapat bahwa sebenarnya kecenderungan yang ditampilkan oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong itu adalah sebenarnya kecenderungan dari orang semua. Nah, teman-teman sekalian, orang semua tahu bahwa penyakit kusta dalam pandangan orang-orang di zaman Alkitab adalah penyakit kutukan Tuhan karena dosa tertentu. Dan supaya dosa-dosa orang yang penyakit kusta itu tidak membawa sial dan salawar bagi kehidupan bersama dalam masyarakat, maka umumnya mereka yang sakit kusta itu dikucilkan dari dalam kehidupan bersama di masyarakat. Dorang itu tak bisa hidup bersama dalam satu kampung. Dorang itu harus sendiri jauh dari kampung dan tak bisa berdekat dengan orang-orang yang sehat. Bahkan dalam arti tertentu tidak bisa berdekatan dengan orang-orang yang suci. Nah, ini sebuah pandangan yang ada pada waktu itu. Dan kalau suatu saat orang-orang yang penyakit kusta ini sembuh, dorang itu wajib ikut upacara pentahiran yang dipimpin oleh seorang imam. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Imamat 14 ayat 2 dan seterusnya. Dan tanpa melalui upacara pentahiran itu, walaupun dorang so sembuh, dorang dianggap belum tahir. Dan karena itu juga dorang dilarang bergabung dengan orang lain atau dengan orang banyak. Nah, teman-teman sekalian, dalam konteks praktek hidup beragama yang demikianlah, mari torang membaca bagian Alkitab ini. Pertama, torang akan memahami catatan dalam ayat 12 yang ditulis oleh Lukas, ayat 12 akhir sampai ayat yang ke-13. Di sana ditulis begini. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Nah, pertanyaan kita adalah mengapa dorang berdiri jauh? Berdiri agak jauh. Karena dorang so dapat label, teman-teman. Dorang so diberi cap sebagai orang-orang kutukan Tuhan. Dan orang-orang yang penuh dosa. Yang tak bisa berdekat
dengan orang-orang sehat yang suci itu. Tetapi di sini teman-teman ada hal menarik yang ditampilkan oleh ke-10 orang kusta itu. Dorang dengan berani memanggil nama Yesus. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yang sebenarnya menurut aturan agama juga tidak bisa berpanggil, teman-teman. Tetapi terhadap Yesus, dorang berani melakukan itu. Bagi ke-10 orang kusta ini, aturan agama yang bagaimanapun juga tidak bisa menjadi penghalang bagi dorang untuk berseru kepada Yesus dan menjadi murid Yesus. Bagi ke-10 orang kusta ini, bisa saja dorang tidak punya relasi dengan banyak orang yang merasa dirinya suci. Asal dorang punya relasi walaupun hanya satu orang, tetapi orang itu mempunyai kerendahan hati dan belas kasih. Dan dorang anggap hal itu dimiliki oleh Yesus. Karena itu walaupun dorang dilarang oleh aturan agama, dorang tidak peduli. Langsung memanggil nama Yesus. Di sini teman-teman orang bisa belajar bahwa terkadang kesucian hidup itu bisa membuat orang kehilangan kerendahan hati dan atau belas kasih. Karena itu teman-teman jangan pernah kehilangan kerendahan hati kita dan belas kasih kita dalam tuntutan-tuntutan hidup beragama yang suci. Apalagi sampai memberi label dan memberi cap orang lain sebagai orang yang dikutuk Tuhan dan penuh dosa. Yang kedua teman-teman, di ayat 14, saat Yesus suruh dorang ini, ke-10 orang ini pergi memperlihatkan diri kepada imam. Sebagai bagian dari proses pentahiran diri mereka. Walaupun dorang belum dapat tanda apa-apa. Belum ada tanda-tanda kesembuhan sedikit pun. Dorang tetap pergi tanpa merasa khawatir sedikit pun. Artinya dorang pergi dengan penuh harapan bahwa pasti dorang akan sembuh dalam perjalanan itu. Dan seterusnya dorang pasti bisa menjalani proses pentahiran di hadapan seorang imam. Dan memang betul teman-teman. Di tengah perjalanan menuju ke seorang imam itulah dorang sembuh. Dicatat dalam ayat 14 akhir. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ini sangat luar biasa teman-teman. Tanpa tanda-tanda sedikit pun, dorang berani berjalan dengan iman dan percaya. Adakah di antara orang yang berani berjalan dengan iman dan percaya seperti ini? Bahwa walau sekarang belum ada tanda-tanda, tapi nanti Tuhan akan menyediakannya. Beranikah kita berjalan dalam iman semacam itu? Contoh, kondisi alam dan cuaca sedang buruk, tapi karena orang punya tugas, mau tidak mau harus berangkat naik kapal laut. Tidak ada tanda-tanda laut ini mau todo. Apakah orang siap berangkat dengan iman? Bahwa nanti di tengah perjalanan laut akan todo. Siapkah kita berangkat? Siapkah kita berani cabut dalam kondisi yang demikian, teman-teman? Ya, harus berani dan beriman. Karena Tuhan pasti punya cara melindungi dan menolong kita. Sekalipun di tengah badai dan gelombang. Dan itulah iman. Yang ketiga, teman-teman. Ternyata dari ke-10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus ini, ada satu orang di antara mereka, walaupun tidak punya relasi keagamaan, namun ia punya reaksi atau respon keagamaan. Karena itulah dia kembali bersyukur kepada Yesus setelah ia disembuhkan. Dia adalah seorang Samaria, seperti yang dicatat dalam ayat 15 sampai 16.
yang tidak pergi kepada seorang imam karena ia tidak punya relasi keagamaan dengan imam itu. Sedangkan 9 orang lainnya, walaupun punya relasi keagamaan dengan seorang imam, karena dorang adalah orang Yahudi dan beragama Yahudi, tapi dorang antara punya reaksi dan respon keagamaan. Karena itu dorang lupa bersyukur kepada Yesus. Itulah sebabnya teman-teman, Yesus heran dan bertanya-tanya di ayat 17. Di manakah yang ke-9 orang yang punya relasi keagamaan itu? Mereka memang punya relasi keagamaan, namun mereka tidak punya reaksi atau respon keagamaan. Dan teman-teman, itulah gambaran hidup beragama pada umumnya. Gambaran hidup beragama dari torang semua, apapun torang beragama. Torang ini terkadang bahkan berani dan rela mati membela relasi-relasi dalam agama sendiri. Tetapi pada saat yang sama, saat orang dibutuhkan untuk memberi reaksi dan respon terhadap panggilan keagamaan dalam hidup bersama, orang berkata, oh, dorang itu bukan torang peagama. Dorang itu orang kafir. Dorang itu layak dibinasakan dan dibiarkan. Dorang penderitaan itu adalah kutuk dari Tuhan. Karena dorang telah mau memeluk agama yang dorang peluk sebagai agama yang benar. Teman-teman sekalian, ternyata orang semua hanya pandai memoles relasi-relasi keagamaan secara eksklusif. Namun orang semua lemah dalam memberi reaksi dan respon secara inklusif terhadap panggilan hidup beragama yang datang menyapa kita. Orang semua pegaya sama dengan 9 orang kusta yang sembuh dalam cerita ini. Akhirnya di ayat 19, Yesus memberkati orang yang mempunyai reaksi dan respon keagamaan. Walaupun dia tidak mempunyai relasi keagamaan. Dan Yesus berkata, berdirilah dan pergi. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Teman-teman sekalian, nampaknya orang semua juga harus belajar agar orang juga tidak saja memiliki relasi keagamaan, tetapi juga harus memiliki reaksi dan respon keagamaan saat panggilan keagamaan itu datang menyapa orang lain. Seorang Samaria yang disembuhkan oleh Yesus dalam kisah ini memang telah memiliki iman bersama 9 orang temannya. Namun yang membedakan dia dengan 9 orang temannya adalah dia walaupun tidak memiliki relasi keagamaan, namun dia memiliki kelebihan, yaitu memiliki reaksi dan respon keagamaan. Dan inilah karakter hidup beragama yang Tuhan Yesus inginkan orang hayati dan lakukan. Jangan sama dengan 9 orang dalam kisah ini, teman-teman. Mereka punya relasi keagamaan, tetapi tidak mempunyai reaksi dan respon keagamaan. Kecenderungan tidak memiliki reaksi dan respon keagamaan inilah yang saya sebut dalam judul refleksi, orang pegaya sama dengan Gilbert Loimondo. Saat sebelum ia menyampaikan permohonan maafnya di depan publik, yaitu bahwa orang punya satu kecenderungan hidup beragama tanpa reaksi dan tanpa respon keagamaan. Sekarang orang patut bersyukur karena Bapak Pendeta Gilbert Loimondo sudah menyampaikan permohonan maaf. Itu pertanda bahwa beliau sekarang sudah memiliki reaksi dan respon keagamaan terkait dengan kasus yang lagi tren sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa